Jujur ya mas, saya dari 2017-18 itu sih udah terlalu banyak ngeluarin duit buat naik gunung. Oh gitu. Karena kalau pakaian trek di pakaian tidur, itu bisa kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifan Adila Ijlal. Kali ini kita kembali lagi ke podcast Rai. Dan pada episode kali ini kita akan membahas sosok pemuda dari Tanjung Priok yang memiliki suatu usaha. Mungkin kita langsung sapa aja. Mas, namanya Mas siapa? Saya Ibnu Farudin. Mas Ibnu Farudin. Nah, kali ini Mas Ibnu Farudin memiliki usaha ya Mas ya? Iya. Kalau boleh tahu usaha di bidang apa tuh Mas? Bisa dibilang mungkin outdoor mas. Outdoor? Iya, tentang pendakian gunung atau dengan camping-camping gitu. Oh, camping-camping gitu ya? Iya. Udah mulai dari kapan itu? Mulai kalau jual jaket peralatan second gunung itu dari 2019. Dari 2019? Iya, kalau peralatan camping itu dari tahun ini mungkin. Oh, berarti item yang dijual itu peralatannya? Peralatan kalau yang saya jual itu mungkin sekitar kayak pakaian gunung, kayak celana gunung, jaket gunung, baju gunung, topi gunung, bahkan depek gunung, tas kecil, oke. Itu dijual ya? Dijual mas. Disewa ada juga? Kalau disewa, ya disewa. Kalau untuk disewa untuk tahun ini mas, baru. Oh, baru jalan tahun ini? Jalan tahun ini. Yang disewa apa aja tuh? Yang disewa itu semua peralatan mas, dari yang terkecil dulu ya, dari terbesar dulu kayak tenda, double layer, ukuran kapasitas 4-5, terus tenda double single layer 1 orang, terus tas gunung, sleeping bag buat tidur, terus kayak jaket gunung juga, terus banyak lah mas. Oh, banyak macam-macam berarti ya? Kecil sampai hal terbesar ada. Oh, berarti komplit nih ya? Komplit. Namanya apa? Kalau untuk sewanya mendadak camp. Oh, mendadak camp namanya. Mungkin bisa dicek nanti, ada Instagram juga mas ya? Ada Instagram namanya mendadak camp. Nah, usaha ini kenapa sih mas memulai usaha di bidang outdoor? Jujur ya mas, saya dari 2017-18 itu sih udah terlalu banyak ngeluarin duit buat naik gunung. Oh gitu, berarti emang hobinya ya? Saya harus balikin duit itu. Maksudnya kan udah kecemplung di dunia gunung ya, outdoor lah. Betul. Ya masa ya saya nggak bisa dapetin duit dari betul. Maksudnya hobi sekalian kerja lah mas. Betul. Lebih enak kalau kayak gitu. Betul. Berarti emang hobinya naik gunung ya mas ya? Bisa dibilang gitu mas. Mulai pertama kali menekuni hobi ini atau naik gunung pertama kali tahun berapa itu? Dan gunungnya gunung apa tuh? Kalau beneran pure naik gunung pertama kali itu 2017-18 gitu masih lupa. Cuman untuk 2016 itu sudah camping mas. Oh. Awalnya kan di kaki gunung lah, kaki Gunung Salak, camping, entah itu di Bandung camping, dan 2017 akhir itu saya mencoba memberanikan diri untuk naik Gunung Pral di Wonosobo. Dieng ya. Itulah awal merasa naik gunung. Iya. Itu kenapa? Kok tiba-tiba ada kemauan naik gunung, outdoor? Apa ajakan teman atau yang gimana? Pertama rasa pengen tahu sih mas. Rasa pengen tahu. Yang kedua ada temen juga nih yang dia udah di dunia outdoor itu udah maksudnya udah bisa nge-backup saya lah. Jadi saya percaya. Kebetulan satu saya cuma berdua naik gunung gitu. Oh gitu. Naik kereta, habis itu lanjut Purwokerto, lanjut naik bus kecil Wonosobo ya. Di yang Jawa Tengah. Oke. Berarti kalau misalkan bisnis sendiri sudah berjalan? Sudah berjalan. Berapa lama itu? Kalau untuk thrifting gunung itu dari 2019 mas. 2019? Iya. Oh, oke. Itu Mas Harinya emang dari Instagram atau ada tempatnya? Pertama sih teman-teman mas. Oh, teman ke teman. Iya, karena kan jadi saya tuh 2017 sampai 2019 itu saya main di Jawa terus mas. 2 tahun itu sebulan sekali, bahkan saya pas libur kuliah 2 bulan saya main ke Jawa. Jadi itu udah dari teman ke teman aja. Oh gitu. Mencoba sosial media 2020 awal di Instagram lumayan. Sekitar 3 bulan saya udah dapat followers 1.200. Oh 1.200 itu? Iya. Berarti emang pemasarannya ya teman ke teman sama lewat Instagram juga nih ya? Betul mas, waktu itu teman saya punya akun besar mas, jadi kalau di gunung itu punya akun repost kayak gitu. Dulu itu punya teman namanya Zona Gunung, Mas Adi, orang Bekasi itu followersnya udah 118.000. Sama, dia bisnis juga? Dia bisnis juga, dia lebih ke open trip sih mas. Oh, oke. Kayak trip gunung gitu, dia lebih sering ke trip Rinjani sama gunung-gunung Jawa Tengah. Dan kebetulan saya tuh kayak, mas cobalah promoin saya di akun gunungnya dia. Ya alhamdulillah sih mas, dapat followers 1.000. Iya. Kalau misalkan
customer sendiri banyak kan tuh dari mana tuh Mas? Customer sendiri, Apakah dari Jakarta atau daerah luar Pulau Jawa ada juga? Kalau untuk 2019 itu masih Jabodetabek Mas. Oh Jabodetabek ya? Tapi kalau alhamdulillah sih kalau tahun ini tuh kemarin ada yang orang Kalimantan. Kalimantan? Iya beli. Maksudnya beli ya? Kalau kemarin tuh sempat ada orang Singapura Mas, temen kerja di Singapura. Dia sempat pengen pengiriman ke Singapura. Oh jadi temen kerja di Singapura? Iya, dan dia pengen beli jaketnya. Jaket perempuan, dan dia suka jogging juga tiap pagi. Karena kalau dikit gunung kan sama aja jaket olahraga. Iya betul. Jadi Bisa buat di saat jogging. kita lari itu keringat itu semakin bakar lah, maksudnya semakin banyak keluarin keringat. Iya. Karena emang basic gunung itu tahan panas sama tahan air kan. Oke. Berarti kan 2019 mulai nih Mas. Dan kita tahu sendiri pada tahun 2020 kan Indonesia sempat ngalamin COVID ya, 2 tahun atau 3 tahun kurang lebih. Nah itu ngaruh sendiri gak ke bisnis Mas? Ngaruh Mas. Ngaruh ya? Ngaruhnya Cuman gimana tuh? kalau ke online kemungkinan enggak Mas. Online enggak? Karena kan kalau pas COVID itu logistik sama online shop biasanya makin banyak. Online-nya? Di online-nya. Oh. Cuman kita bersaing harga aja Mas. Oh gitu? Pas COVID itu harga yang saya pasarin nggak masuk, sempat sepi. Akhirnya saya turunin harganya, ya nggak apa-apa loh, untung 10.000, 5.000 kan, yang penting saya nyari kuantitinya Mas per hari. Tapi rame juga ya? Rame Mas. Rame ya? Tapi padahal kan kalau misalnya bisa kita bilang berarti kan gunung-gunung pada tutup ya? Pada COVID ya? Pure tutup semua. Oh, tapi tetap banyak yang beli juga di situ? Iya, karena kan mungkin orang kebanyakan WFH kali Mas ya. Di Oh. rumah, kerja dari rumah. Terus kebanyakan ya buku online shop ya. Iya. Jadi lebih rame lah kalau. Iya. Harga harus ngebanting Mas. Harga ngebanting Karena gitu. kan ada yang dipecat dari pekerjaannya, ada yang dipotong gajinya, ya mau ngomong kita harus ngikutin pasaran pas COVID itu. Tapi berarti secara pendapatan agak menurun juga nih ya pas COVID cuman ya? Ada aja lah Mas. Ada aja alhamdulillah Iya, lah ya. Iya. Kalau misalkan nih udah pernah ke gunung mana aja Mas? Jadi enak tuh nyebutinnya Mas. Kayak kebanyakan nih. Iya maksudnya kalau nyebutin kita sharing aja Mas. Iya. Kadang di gunung tuh saya malu Mas, karena saya kan bukan berasal dari Mapala ya, Iya. atau Sispala. Oke. Sispala kan siswa pencinta alam, saya bukan berasal dari itu Mas. Oh gitu. Saya emang dari awal emang maksudnya hobi. Suka aja ya? Suka aja. Berarti suka pemandangan juga nih, Suka pemandangan. Iya, maksudnya kayak suka lah foto-foto. Iya. Kalau dibilang gunung, takutnya ada yang nonton senior gunung kan, anak Mapala. Maafin ya Iya, junior maafin gunungnya. Sekarang biasa Mas. Maksudnya kan banyak kan kayak udah cerita gunung mana aja. Mungkin kalau di Jawa Mas, di Jawa Barat alhamdulillah udah tinggal Ciremai doang belum. Ciremai doang belum. Gunung Gede, Salak, Pangrango, Cikuray, Guntur. Guntur kan dia termasuk kawasan ini Mas, nggak boleh didaki ya. Kawasan konservasi ya Mas. Terus kalau Papandayan menurut saya lebih ke ini sih Mas, ke keluarga. Keluarga ya. Terus simak sih. Karena gini Mas, kalau di Jawa Barat itu lebih sama harganya main ke Jawa Tengah. Oh gitu. Misalkan saya punya duit 500.000, main di Jawa Barat sama. Terus abisnya main ke Jawa Tengah sama harganya. Makanya saya habisin yang jauh dulu. Abis itu baru yang dekat. Dekat. Oh iya. Jadi saya ke tempat orang dulu, abis itu baru main di rumah kayak gitu. Berarti kalau misalkan naik gunung itu sebulan bisa berapa kali atau mungkin hitungannya Dulu gimana saya tuh? sempet sebulan 3 kali pernah Mas. Sebulan 3 kali? Iya. Gunung mana aja tuh? Bahkan pas waktu akhir tahun 2021 itu saya 4 hari itu 2 gunung. 4 hari 2 gunung? Iya, Itu jadi- nggak capek Mas? Capek Mas, gimana ya? Cuma Udah hobi kali pas ya? di bawah nih pengen gunung, pas di atas, aduh gua kenapa nggak di bawah aja ya? Ada mie ayam, ada bakso. Oh gitu. Jadi kalau di gunung itu kadang nyesel lah, kenapa nggak di rumah aja tiduran, enak ya. Tapi pas di Jakarta kangen di gunung hawanya, jadi gitu loh Mas. Oh, jadi serba salah dong? Serba salah. 2021 itu saya naik Gunung Sumbing pertama kali sama anak Depok, nemenin temen juga dari Belitung ke Jakarta, dia minta naik Gunung Sumbing, saya temenin turun di Wonosobo, di tempat res Oma Hala Mandala, temen di situ. Besoknya diajakin Mas, ayo ikut saya open trip nih, adalah uang rokok sama uang gratis lah. Iya. Jadi ntar baliknya dapat duit lah kata dia. Harusnya saya yang bantuin dia Mas. Iya. Open trip. Iya. Jadi udah tuh turun Gunung Sahari, istirahat, besok naik lagi Sindoro Sindoro Sumbing itu. yang kalau Mas tahu itu logo di Aqua Mas. Oh gitu. Yang logo di Aqua itu. Itu naiknya naik sampai ke turun tuh berapa hari tuh? Tergantung gunung. Pulang Mas. perginya? Kalau Sindoro? Kalau Sindoro 2 hari 1 malam. 2 1 malam. Sumbing juga 2 hari 1 malam. Itu juga ngejos. Bisa sih Mas 3 hari, cuman kan kalau semakin lama di atas, semakin banyak logistik yang harus kita pakai. Iya sih, betul. Berat.
Betul. Mungkin nih kan teman-teman ada yang mau tahu juga atau baru ada yang mau naik gunung lah, belajar. Kan selain itu kita kan juga mesti naikin budgetnya juga dong, menyiapkan lah ya untuk naik gunung. Itu kira-kira tuh budget naik gunung berapa sih normalnya? Kalau sebenarnya naik gunung itu murah mas, yang mahal itu transportasinya. Mana dulu tuh saya zaman kuliah itu 2019 itu sebisa mungkin sekali jalan 2 gunung mas. Karena gitu. Karena kalau kita balik lagi cuma 1 gunung kayak sayang aja gitu mas. Iya. Dulu itu angkot ke Wonosobo itu dari Priuk itu sekitar 90.000. 90.000. Terus naik. Itu naik apa itu? Naik ini mas bus dari Tanjung Priok. Oh naik bus Ya, sampai ke terminal Mendolo. Mendolo. Oh oke. Itu lanjut naik pick up. 25.000. Kan kalau di Wonosobo kan ada 7 gunung mas. Ada Seven Summit Wonosobo, ada Sindoro, Sumbing, Prau, Sikunir, banyak lah mas. Itu makanya saya siap naik gunung itu kalau bisa 2 gunung mas. Biar sekalian dapat ya. Transportasi sih mas sama waktu. Iya. Kalau misalnya buat 1 gunung aja nih kita ngomongin, itu kira-kira habis berapa tuh? Kalau kita main ke Jawa Tengah ya, Jawa Tengah itu sekitaran sekarang untuk sekarang mas ya. Kemarin tuh 140-an. 140 naik bus. Habis itu naik pick up 25.000. Pick up yang paling mahal itu, jadi kalau gunung itu mas ada via mas. Perahu itu ada via Wates, ada via Dieng, via Patak Banteng. Itu beda-beda pintu mas. Oh gitu. Jadi kita tergantung mau ke base camp mana. Yang paling kalau perahu itu paling mudah itu via Patak Banteng. Itu naik pick up. Kalau kisaran dari 25 sampai 30. 25 sampai 30. Dari terminal Mendolo Wonosobo untuk ke Dieng. Oke. Itu berarti udah 170 lah mas. Untuk logistik semakin banyak orang itu semakin murah mas, PT-PT logistiknya. Sharingnya. Tapi kalau semakin dikit orang semakin mahal. Besar lah. Kalau tiket masuknya ada gak? Tiket masuknya kalau gunung murah sih mas. Murah. Kalau untuk Jawa Tengah itu perahu itu 2021 kemarin saya 25.000. 25.000 ya? 25.000 per malam ya. Per malamnya. Ya. Pokoknya sekitaran habis ya 500.000 lah ya. Iya. Tapi berarti itu kan di luar porter. Nah kalau porter sendiri berapa tuh budgetnya? Kalau porter jujur ya mas, saya belum pernah nyewa porter selama saya naik gunung karena emang pengennya ya mungkin lebih seru sendiri kali ya. Cuman kadang nanti kalau insya Allah ada duit nih pengen maksudnya pengen nyoba, pengen dibantuin gitu juga. Karena cita-cita saya itu dari dulu tuh naik gunung itu pengen nyewa porter. Karena gitu. saya bukan nggak mau dibilang nggak kuat mas, karena apa salahnya ngebantu warga sekitar? Iya betul. Mencari dia misalnya. Iya betul. Cuma untuk sekarang kan saya kayak duit kan belum terlalu banyak. Jadi sendiri aja lah. Iya betul. Tapi berapa itu mas kalau porter? Kisarannya porter itu sehari 2,5-3,5 mas. Sehari? Iya porter. Bawain barang-barang. Iya betul 2,5-3,5. Iya. Itu naik doang? Naik turun itu? Berarti kalau misalkan naik gunungnya 2 hari, 2,5 kali 2? Iya, 500.000. Itu jadi tugas porter itu cuman bawain barang kita mas. Kan di gunung kan ada 2 ya, ada guide sama porter. Kalau guide itu nemenin kita mas, nemenin kita dari bawah sampai puncak sampai bawah lagi. Nah guide-nya bayar juga? Bayar juga. Berapa biasanya guide itu lebih mahal mas daripada porter. Oh gitu? Lebih kisaran ya, beda 100.000. Beda 100.000 ya? Harinya. Tapi itu wajib gak pakai guide? Enggak mas. Enggak wajib ya? Ada gunung-gunung tertentu mas yang wajib. Ibaratnya kayak pendakian Seven Summit Indonesia itu ada 7 mas yang tertinggi. Di Jawa itu Semeru. Di Lombok itu Rinjani. Kalau di Sumatera itu Kerinci. Kalau di Sulawesi itu Latimojong. Pokoknya di setiap pulau besar mas, yang paling susah itu menurut saya mas pribadi ya, itu Gunung Binaya harus pakai porter di Maluku Ambon. Terus udah gitu pendakiannya 5 harian. Yang kedua itu Gunung Bukit Raya, karena dia harus nyebrangin sungai. Kalimantan udah sendiri kan mas? Iya sih betul. Banyak hutan padat ya. Betul. Biaya juga mahal. Yang ketiga itu orang tuh pada stop di pendakian Kartens mas. Kenapa tuh? Biayanya mas. Kartens itu salju abadi. Es abadi Indonesia. Oh gitu. Di Gunung Jaya Papua. Papua. Iya. Rata-rata orang yang kalau nggak ada sponsor mentok di situ sih mas. Jadi orang mau naik gunung di Jaya Papua itu cuman sampai yang bikin susahnya itu kalau saya pernah baca di artikel atau di YouTube itu kalau kita nggak naik pesawat mas, pesawat apa sih jatuhnya? Helikopter kecil gitu, Hercules bukan sih?
Iya, mungkin Hercules kayaknya. Iya, diputar Gitu kecil. Itu harus pakai itu mas. Oh, harus pakai itu? Iya. Buat sampai di lembahnya itu ada. Oh aduh, saya gitu. lupa. Emang nggak bisa jalan kaki atau jalan gimana? kaki bisa mas. Tapi? Sekitar 2 mingguan. Aduh. Kan tahu sendiri mas Papua kan. Iya. Teman saya aja Waduh. kerja di daerah sana, dia statistiska namanya Afiki. Aha. Teman SMP saya. Dia kalau setiap kerja dia di puncak jayanya itu harus naik helikopter mas. Waduh, oh gitu ya. Makanya dan saya ketemu senior, dia anak HMI di Gunung Sumbing, dia sempat pendakian Kartens itu sekitar 60 jutaan. 60 juta itu? 60 juta. Itu naik pesawat? Naik iya dari pokoknya bersih mas, dari Jakarta ketemu Jakarta lagi. Oh. Dia mesen tiket ke Papua. Habis itu nggak tahu naik apa, habis itu dia naik helikopter kecil itu. 60 juta itu ya? 50-60 juta. Ush. Pokoknya emang terkenal mas Kartens itu. Iya. Makanya ada senior pendaki itu lebih baik kita ke Kilimanjaro ke Afrika daripada ke Kartens, karena ke Kilimanjaro itu paling habis sekitaran, kata senior saya itu 40 jutaan. Oh gitu. Budgetnya malah lebih murah ya? Lebih murah ke Afrika. ke Kilimanjaro mas. Oke. Tapi kalau saya tetap sih mas Indonesia. Indonesia sih. Ya mau ada duit Indonesia mas. Keluar negeri kan belum. Betul. Kalau misalkan nih di Indonesia sendiri, Mas Ibnu untuk gunung apa ya? Gunung terfavorit lah didaki itu gunung Rinjani sih mas. Oh Rinjani, Lombok berarti ya. Rinjani itu mas harus nyobain lah. Seumur hidup sekali lah mas. Kenapa itu emang di Rinjani? Kalau mungkin Pemandangannya kan? Mas kalau gunung gede ya, gunung gede itu mungkin cantiknya dilihat dari bawah mas. Gunung kan kadang cantik dilihat dari bawah ya. Betul. Cuma pas di deket gitu aja mas. Betul. Pohon-pohon tinggi. Kalau Rinjani itu cantik dari sudut manapun. Oh. Mau dari sisi sini, sisi sini. Bagus lihatnya. Bagus banget Rinjani itu. Maksudnya emang dia emang sabana luas dan emang banyak mata air, air terjun kan, bahkan air panas juga ada mas. Jadi abis kita turun gunung lewat Torean itu ada berendam air panas. Oh ada juga ya berendam air panas. Itu berapa hari tuh naik gunung Rinjani? Rinjani kemarin sih 2 hari mas. 2 hari. Oh. Jadi si maksinya cuma 25%. Oh gitu. Bahkan di Pelawangan itu di camp terakhir itu sebelum summit puncak itu cuma ada 5 tenda mas. 5 tenda doang? Iya. Oh berarti sedikit banget ya? Sedikit banget. Rinjani itu kalau lagi ramai itu ramai banget mas. Bahkan mancanegara banyak banget. Bule-bule. Iya, bule itu lebih ke Rinjani lebih banyak. Karena emang dia termasuk, mungkin kalau orang kita ya tahu gunung Afrika paling tahu ini Kilimanjaro mas. Mungkin kalau orang luar yang terkenal Rinjani mas. Rinjani ya? Mungkin Indonesia itu terkenal dengan Rinjani. Iya. Itu sendiri nggak pakai porter? Enggak mas. Nggak pakai porter ya? Pakai porter. Tiket masuknya berapa Rinjani? Tiket masuknya kemarin tuh masih 5.000 mas. 5.000? 5.000 rupiah per hari. Berarti terjangkau banget ya? Terjangkau. Paling transportnya mas mahal. Transportnya ya? Ya sini pesawat segala. Udah berapa ya? Iya betul. Kalau backpackeran dari Surabaya sehari nyebrang ke Lombok sehari, 2 hari mas kalau backpackeran. Kalau mas kemarin naik pesawat mas. naik pesawat tuh ya? Kebetulan pesawat dia tuh ada yang ngedanain. Oh. Bos saya namanya Mbak Anjani. Dia ke Gili Trawangan dan saya berpikir udah di Lombok nih, sayang banget masa nggak ke Rinjani. Saya izin ke dia, saya ke Rinjani ya. Akhirnya ada teman open trip juga, dia abis turun gunung, saya suruh naik lagi. Ikut temenin gue ke Rinjani. Dia mau nemenin dan itu per hari juga saya bayar. Per hari juga ya? Walaupun temen mas, kita kan harus hargain mas. Iya, betul. Nggak ada harga temen lah. Betul. Kalau kita usaha kan, ya ngebantu lah mas. Betul. Kalau misalkan nih buat cerita sendiri pas Mas Ibnu naik gunung, ada gak sih cerita-cerita apa ya? Cerita-cerita yang gak terlupakan lah. Yang gak terlupakan itu apa tuh? Naik Gunung Salak sih mas. Kenapa tuh? Dari saya berangkat Jumat jam 2 pagi. Nyampe di Cibinong ke rumah temen jam 4 subuh. Jalan lagi nyampe Sukabumi jam 6 pagi. Trek dari base camp Gunung Salak jam 8 malam mas. Nyampe puncak jam 5 sore mas. Jam 4 sore. Oh gitu. Nah kita kan emang niatnya tektok ya mas. Iya. Tektok itu kita nggak bawa tas gede mas. Bawa tas kecil, depek segini paling. Itu isinya cuma jas hujan, jaket gunung yang tipis buat nahan angin doang, flysheet, sama snack-snack. Sama kompor sama tempat masak. Begitu cuma bawa tas kecil naik gunung ke atas jam 4
makan masak dulu sampai jam 5 kita turun. Jam 5 turun. Iya. Oh, naik startnya mulai jam 8 malam. Jam 8 pagi, Mas. Oh, 8 pagi startnya. Jam 8 pagi start sampai puncak jam 4 sore. Nyampe puncak jam 4 sore. Iya, puncak Manik Salak 1. Oh. Habis itu turun jam 5. Gitu kita kena trek malam. Keluar hutan jam 10:30. 10:30. Wah, itu sih, Mas. Jalan terus, Mas. Kita diem dingin. Berapa derajat emang itu? Wah, kita nggak tahu, Mas. Kita nggak bawa itu nggak bawa mendeteksi derajat. Cuma dingin, Mas, karena di gunung itu kalau malam ya, Mas, itu lebih ngap, Mas. Oh gitu. Karena kita tarik-tarikan sama pohon. Oh iya. Karena kalau siang itu pohon itu ngeluarin oksigen. Kalau malam itu dia malah nyerap oksigen. ya. Mana kenapa jalan malam itu lebih ngap, Mas? Iya. Dan kita diam dikit dingin. Mohon itu dari jam 6 sore udah mulai gelap, turun terus. Oh. Wah, udah turun terus, udah pikiran udahlah. Yang penting sampai Iya. jam 11 malam. Berarti kalau misalkan naik malam juga lebih ngap lagi dong Lebih ya? ngap, Mas. Cuman keuntungannya kalau naik malam itu kita nggak ngeliat trek, Mas. Nggak ngeliat trek? Iya. Jadi kan kalau ngeliat, misalkan saya pernah naik Gunung Semeru ya, Mas. Yang terparah di Gunung Semeru itu summit dari Kalimati ke puncak gunungnya. Itu kan hampir 90 derajat, Mas ya. Begini. Itu pasir, Mas. Licin dong? Jadi kita naik pasir. Ibaratnya ada yang ngebangun rumah nih, ada pasir, kita naik di situ, Mas. Oh gitu. Iya, makanya di situ yang paling parah itu saya naik jam 12 malam. Jam 12 sampai jam 4 itu masih kerasa, Mas, karena masih gelap. Oh Yang terlihat cuma headlamp pendaki doang. Iya. Tapi pas udah jam abis subuh lah, jam matahari terbit, itu udah males, Mas, karena ngeliat gunung itu udah depan mata udah begini, udah masih jauh. Itu yang bikin males kalau ngeliat siang, Mas. Cuma kalau udah ketemu matahari, Mas, di gunung itu matahari sahabat. Karena di saat nggak ada matahari, dingin, Mas. Dingin karena banget ya. kasus di gunung itu sekarang itu 2021-2023 itu udah banyak, Mas, kasus kecelakaan di gunung. Contohnya kayak gimana tuh? Contohnya kebanyakan hipotermia, Mas. Oh, kedinginan. Makanya Iya sih. makanya tuh saya bukan ngomong promosi, promosi juga sekalian ya. Kenapa saya jualan jaket, Mas? Karena gini loh, Mas, kita nggak harus bayar mahal buat biaya jaket. Bahkan kita beli second pun yang penting ketutup anget gitu, Mas ya. Bahkan pasaran jaket lokal itu sekitar 300 ribu ke atas. Sedangkan yang saya jual tuh, saya nggak mungkin, Mas, saya kalau mau jual baru kan harus branding nama, Mas. Betul. Ya? Susah kan ya? Betul. Lebih baik saya jual second ya. Jual second, habis itu saya jual lagi ke sekitar 200-300. Dan kalau yang brand-brand yang agak tinggi kan ada dari pasar mahal kan. Maksudnya, saya kenapa jual begini? Saya tuh pengen orang yang naik gunung itu bukan sekedar naik gunung, Mas. Bukan sekedar foto-foto. Dia harus tahu gimana cara manajemen logistik, manajemen pakaian, manajemen waktu. Bahkan orang yang hipotermia itu, dia yang pertama mungkin kurang makan, Mas. Badan capek, makan belum terisi. Yang kedua, mungkin pakaian dia. Ngaruh juga berarti pakaian ya? Pakaian, karena ketipisan atau gimana tuh? Jadi gini, Mas, di pendakian gunung itu, saya selalu bilang ke teman saya kalau mau naik gunung itu harus bawa 2 pakaian. 2 pakaian? Pakaian ngetrek, pakaian buat jalan, Mas. Yang satu pakaian tidur. Oh, beda berarti? Beda, Mas. Karena kenapa kalau tuh? pakaian trek di pakaian tidur, itu bisa kejadian hipotermia, Mas. Karena basah, Mas. Oh, gitu. Karena jemur pakaian di gunung tuh, malam itu bukannya di luar bukan makin kering, malah makin basah karena ada embun, Mas. Oh, iya. Bahkan saya pernah nanganin teman saya, pendakian sama anak SMA saya 11 orang di Gunung Prau. Itu teman saya bawa pacar. Dia mungkin malu kali, Mas ya. Dia pacaran sama adik kelas. Dan satunya dia itu kakak kelas dia di universitas. Di Jakarta Timur universitasnya. Mungkin dia nggak tahu malu, nggak tahu segan kali, Mas, langsung tidur jam 2 malam dia udah menggigil, Mas, udah begini. Dan saya kan nggak berani, Mas, megang ya. Saya kan cowok ya, dia cewek. Kalau cowok mungkin bisa pegang, Mas. Maksudnya kenapa lu basah? Mungkin baju kan. Saya udah suruh minum teh manis anget, nggak mempan. Terus udah suruh kasih makanan gandum-gandum roti, nggak mempan. Dan saya pernah dapat cara dari senior saya, kalau emang nggak bisa, kita buka baju, Mas. Jadi badan kita itu pengantar hangat. Kalau buka baju ditempelin ke orang hipo, kayak dipeluk gitu. Oh gitu, kitanya buka baju berarti. Iya. Terus meluk dia nih. Dan itu kan cewek, Mas. Iya, nggak mungkin juga kan. Itu emang jalan-jalan satu-satunya terakhir lah. Dan saya bilang gini ke teman-teman ceweknya kan, coba pegang bajunya, ternyata bajunya basah, Mas. Oh gitu. Dan saya tanya itu baju trek, iya baju trek. Oh. Dan itu penyebab utamanya. Banyak yang kayak gitu? Banyak, Mas. Mungkin rata-rata pendaki pemula kali, Mas ya? Dibilang pemula apa enggak juga? Kalau dibilang gini, Mas, makanya kita pemula itu gimana caranya
cari teman yang Udah bisa nge-backup gitu, Mas. yang udah ada pengalaman sebelumnya. Mana tuh? Betul. Gimana? Saya pertama kali di gunung itu dia ditemani sama teman saya itu dia udah mungkin gunung Jawa udah sering, Mas. Makanya pas mendaki gunung pertama saya bikin lagi, Mas. Oh. Makanya di gunung itu tergantung mendaki gunung pertamanya, Mas. Ada yang kapok, ada yang nagih. Kalau kapoknya itu karena apa? Kapok itu mungkin dia ngerasain mungkin sistem pendakian yang dikasih tahu sama teman yang udah sering nggak ini, Mas. Maksudnya nggak nyaman menurut dia. Oke. Kalau misalkan nih untuk gunung nih ya di yang udah pernah Mas Ibnu mendaki lah ya. Ada gak cerita horor di situ? Pas di Padang dia nggak bisa nemenin saya, katanya ibunya nggak bisa. Saya nungguin temen turun, itu ada kayak tangan megang saya. 2000 pas saya ke Sumbing ada yang tendanya kebakar, geledek, rambutnya doang kebakar, tendanya angus, cuman orang selamat.